Dewan Pers merilis Indeks Kemerdekaan Pers atau IKP di Indonesia di tahun 2021 naik 0,75 poin menjadi 76,02 poin atau masuk dalam kategori cukup bebas. Indeks ini dinilai berdasarkan beberapa variabel, di antaranya lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum. Selama 5 tahun terakhir, Indeks Kemerdekaan Pers yang dikeluarkan Dewan Pers selalu mengalami peningkatan. Sementara menurut survei Lembaga Pemantau Kebebasan Pers Dunia, Reporters Without Borders, Indeks Kebebasan Pers Indonesia mengalami fluktuasi. Sempat mencapai poin 40 dan 41 pada 2015 dan 2016, indeks ini sempat turun pada 2017 hingga 2020. Tahun ini, Indeks Kebebasan Pers Indonesia mendapat nilai 37,4 dari Reporters Without Borders. Indonesia menduduki peringkat 113 di dunia. Beberapa temuan yang mendukung kenaikan nilai IKP 2021 sebesar 0,75 poin dibandingkan tahun sebelumnya, diantaranya disebabkan kondisi lingkungan fisik dan politik kemerdekaan pers yang stabil sepanjang tahun 2020. Jadi kita bisa memahami ini sebagai sesuatu yang positif dan tentu kita akan terus berupaya untuk meningkatkan indeks ini atau meningkatkan iklim kemerdekaan pers di Indonesia dari tahun ke tahun. Meski mengalami perbaikan indeks kemerdekaan pers di tahun 2021, namun nyatanya kriminalisasi terhadap sejumlah wartawan masih terus terjadi. Penyelesaian sengketa yang melibatkan jurnalis seharusnya melalui mekanisme Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Namun nyatanya selama kepengurusan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tercatat setidaknya ada 3 wartawan yang dipenjara karena melakukan tugas-tugas jurnalistiknya tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme tersebut. Pertama, jurnalis berita.news Muhammad Asrul yang divonis hukuman 3 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan. 3 tulisannya tentang praktik korupsi di Kabupaten Palopo dianggap mencemarkan nama baik karena menyebut nama anak Bupati Palopo. Kedua, pemimpin redaksi banjarhits.id, Diananta Putra Semedi, divonis hukuman 3,5 tahun penjara di Rutan Polres Kota Baru, Kalimantan Selatan. Diananta dilaporkan oleh Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan karena tulisannya yang berjudul Tanah Dirampas John Lin Dayak Mengadu ke Polda Kalimantan Selatan. Tulisan tersebut dianggap menyinggung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan. Diananta Putra dijerat pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dan ketiga, Muhammad Sadli Saleh, jurnalis liputan persada.com divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasar Wajo, Sulawesi Tenggara. Sadli dilaporkan oleh Bupati Buton Tengah dan dituduh menebar kebencian. Ia dijerat pasal 45 Undang-Undang ITE. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pers Ade Wahyudin mengatakan sepanjang 2021 ada lebih dari 50 laporan terkait perundungan, intimidasi, kegiatan menghalang-halangi serta kriminalisasi terhadap wartawan atau media. 6 diantaranya berbentuk serangan siber berupa doxing dan pelebelan hoaks melalui media sosial. Pelakunya paling banyak adalah pejabat publik dan aparat penegak hukum. Secara hukum pidana memang tidak ada aturannya soal ini. Tapi menurut kami ini merupakan bagian dari pelanggaran ataupun serangan-serangan terhadap media. Kenapa? Karena tentu saja dengan labeling hoax, maksud dan tujuannya adalah ingin mendelegitimasi pers itu sendiri. Ingin merusak kepercayaan publik terhadap media. Sehingga ketika publik sudah tidak percaya terhadap media pers, ya, tentu saja ini sangat dirugikan. Ade mengatakan kriminalisasi jurnalis disebabkan aparat penegak hukum enggan menyelesaikan perkara yang melibatkan insan media melalui Dewan Pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Penegakan hukum justru dilakukan melalui peradilan pidana. Menurut Ade, beberapa pasal pada Undang-Undang ITE kerap digunakan untuk menjerat jurnalis. Misalnya pasal 27 yang mengatur pencemaran nama baik dan pasal 28 tentang ujaran kebencian. Satrio Adi, Muhammad Iqbal, Jakarta. Saya Victor Pangaribuan. Saya Priska Dauhan. Saya Arya Dita Utama. Albi Pratama. Saya Mahardika Utama. Saya Sufiani Tanjung. Saya Roni Satria. Saya Miftah Farid. Mayoritas warga mulai mengungsi ke posko pengungsian. Banyaknya material vulkanis yang dihembuskan.
lain ini dipukul mundur. Gelaran World Superbike yang digelar di sirkuit internasional Mandalika. Inilah CNN Indonesia.